Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriani Dwiweningsi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 4 yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan dan Profesi dalam Akuntansi. Baiklah, materi ini akan diawali dengan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan SAK. Nah, standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1984. Adapun tujuan dari standar akuntansi yaitu: 1. Memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang umum dan diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya. Yang keempat, dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Di Indonesia sendiri terdapat 4 standar akuntansi yang berlaku, yaitu yang pertama, standar akuntansi keuangan atau yang biasa disingkat dengan SAK. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang biasa disebut dengan SAK etap. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan syariah atau yang biasa disingkat dengan SAK syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disingkat dengan SAP. Di sini terdapat 3 pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi. Di antaranya adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI. Yang kedua adalah Financial Accounting Standard Board atau yang disingkat dengan FASB. Yang ketiga adalah International Accounting Standard Board atau yang disingkat dengan IASB. Prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari 5 prinsip. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip biaya historis, yaitu dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya, dan modal. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yaitu menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan tentang kapan pendapatan sudah harus diakui. Yang ketiga, prinsip mempertemukan adalah prinsip matching adalah mempertemukan biaya dengan hasil mendapatkan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dari setiap periodenya. Yang keempat adalah prinsip konsistensi. Agar supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Yang kelima adalah prinsip pengungkapan lengkap. Atau prinsip pengungkapan lengkap ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan. Prinsip ini sangat diperlukan karena biaya melalui laporan keuangannya. Kita bisa tahu kondisi dari suatu perusahaan dan mengambil suatu keputusan dari perusahaan tersebut. Baiklah, saya lanjutkan bagian B, profesi dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntan publik. Profesi yang berhubungan dengan akuntansi publik dikenal dengan istilah akuntan publik.
Bidang pekerjaan yang utama bagi akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat atau auditing. Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Hasil pemeriksaan akuntan publik ini dituliskan dalam sebuah laporan yang disebut laporan hasil pemeriksaan akuntan. Ada lagi hal yang dikerjakan oleh akuntan publik, yaitu akuntansi perpajakan, yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menekan tarif pajak seminimum mungkin. Akuntan publik juga menangani akuntansi manajemen dengan memberikan pertimbangan dan saran kepada manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang memakai jasanya. Kemudian yang kedua, akuntansi internal perusahaan atau lembaga. Akuntan internal perusahaan dikenal juga dengan istilah akuntansi umum yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas. Akuntansi umum berhubungan dengan konsep dasar akuntansi yang menghasilkan data yang dasar bagi ruang lingkup akuntansi. Akuntansi biasa menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya, terutama menekan biaya pemasaran. Penganggaran dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan sasaran penjualan dan laba serta merencanakan pencapaian sasaran itu secara rinci. Kegiatan ini selalu memperhatikan data masa lalu dalam laporan keuangan, karena anggaran dipakai untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan melalui perbandingan fakta dengan anggaran. Perencanaan fungsi sistem informasi akuntansi mengidentifikasikan kebutuhan informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti BUMN, BUMD, Inspektorat Jenderal, Kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Para akuntan ini harus mengikuti aturan kerja yang diterapkan di masing-masing departemen atau lembaga. Kemudian yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah pengajar dalam bidang akuntansi yang mengajarkan siklus akuntansi, melakukan penelitian pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Biasanya, akuntan pendidik ini memiliki pendidikan khusus yang berhubungan dengan pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan yang berfokus pada akuntansi. Tenaga pengajar akuntansi bekerja di institusi pendidikan dengan jam kerja yang fleksibel, sehingga biasanya akuntan pendidik ini tidak semata-mata mengajar, tetapi merangkap pekerjaan lain seperti membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan keahliannya. Tantangan akuntansi di masa mendatang. 1. Pengukuran non-finansial. Pengukuran non-finansial seperti performance, insurance, atau pengukuran kinerja memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi, mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi, dan memberikan kompensasi pada manajer. Namun banyak manajer yang merasa bahwa sistem yang mereka miliki tidak cukup. Hal ini menimbulkan banyaknya pengembangan ukuran-ukuran non-finansial. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah mengenai orientasi waktu. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi keuangan lebih cenderung berorientasi ke masa lalu dan dilaporkan setelah kejadian tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang berorientasi ke depan yang dibutuhkan oleh para investor dan kreditor saat ini maupun potensial. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tentang aktiva lunak. Laporan keuangan berfokus pada aktiva keras, tetapi tidak menyajikan banyak informasi tentang aktiva-aktiva lunak. Padahal untuk setiap kelas aset tidak berwujud, membedakan antara internal dan aktiva tak berwujud lainnya, pengungkapan dibutuhkan. Nah,
Tantangan yang keempat yaitu mengenai tentang ketepatan waktu. Laporan keuangan memberikan informasi penting mengenai perusahaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, dan manajemen. Mengingat pentingnya informasi perusahaan dalam pengambilan keputusan, maka ketepatan waktu pelaporan pemegang peranan tinggi dan berharga bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi mengenai materi tentang standar akuntansi keuangan dan profesi dalam akuntansi. Semoga apa yang kami paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.